sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, pada pagi hari Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, untuk kami layak berdoa, memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Karena anugerah-Mu yang begitu besar, kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Dengan penuh sukacita dari Engkau ya Bapa, dengan damai-Mu ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, urapi ruangan ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Singkirkan roh-roh kegelapan yang mengganggu sukacita ini, mengganggu kebaktian ini Bapa. Kami tengking di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah roh-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Melawat kami satu persatu, pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Tak terkecuali yang ada di depan, di belakang, semuanya Kau lawati ya Tuhan. Bapa, urapi song leader Tuhan. Beri kekuatan, kepercayaan diri yang dari Engkau ya Bapa. Biarlah
Kuasa-Mu nyata di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga singer, pemain musik, terlebih juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk melayani-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya pada pagi hari ini kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Kau kawal kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Agus untuk doa pembukaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun. Tinggal menghitung hari kita akan melewati tahun 2024 ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sehingga kita akan berjalan dengan tanpa beban untuk memasuki tahun yang baru ini. Mari kita nyanyikan lagu Aku Berjalan Tanpa Beban. Aku berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa, tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaranku aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerah-Nya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa, tak ada lagi penghukuman.
Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Aku berjalan tanpa beban. Bapak Ibu, pasti kita punya banyak permintaan kepada Tuhan. Tapi ini kita mau minta satu hal, ku minta kepada Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan sepanjang tahun dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan lagu Satu Hal Telah Ku Minta Kepada Tuhan. Bapak Ibu silakan berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Saya mengundang Bapak Sujoko akan memberikan kesaksian. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, tadi sebelum ibadah, ini WL bisikin ke saya, saudara. Pak Joko, tolong kesaksiannya panjangan dikit, tadi Bang. Saya ketawa juga, saudara. Tapi kita patut bersyukur kalau pagi ini kita dapat WL yang bagus, saudara. Kita harus bantu doa biar kedepannya Tuhan boleh lebih lagi memakai Ibu Tina ini, saudara. Citina. Oke. Pagi ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menyertai saya. Kalau kurang lebih 1 bulan yang lalu ya saudara, saya itu dapat surat panggilan dari dinas pajak, saudara. Ada pemeriksaan ada rencana pemeriksaan di PT saya gitu.
karena SPT saya itu ada lebih bayar. Tadinya saya pikir udahlah kalau lebih bayar gitu saya udah nggak mau restitusi lagi gitu. Tapi katanya nggak bisa, memang ini harus direstitusi. Akhirnya ya udah 1 bulan itu yang lalu itu kita dapat panggilan, ada pemeriksaan, semua dokumen-dokumen harus disiapkan. Pada pertemuan saya sebelum ini saya sungguh khawatir saudara, sebagai manusia saya khawatir lah. Karena saya dengan Ari ini buta, nggak tahu mengenai pendokumentasian yang baik, yang benar menurut orang pajak. Jadi saya khawatir pada saat pemeriksaan nanti kurang ini, waduh saya pikir sebagai manusia saya stres saudara. 1 bulan itu saya stres, cuman saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya ini nggak tahu apa-apa, karena saya memang nggak pakai itu saudara konsultan pajak gitu, saya sendiri aja. Saya merasa bagaimana Tuhan telah menuntun, memimpin setiap pemeriksaan saudara. Pada panggilan pertama itu saudara, saya ke kantor pajak, itu ada 4 orang, saudara, 1 ketua tim, 3 anak buahnya semua. Saya tanya begitu, sampai saya agak kaget juga, ketua timnya ngomong ke si anak buahnya gitu, pemeriksa si A mana gitu ya. Kok tumben sih ini ibu, biasanya ibu kritis sekali, banyak pertanyaan, sekarang ini kok diem aja sih. Terus dalam hati saya, aduh ini Tuhan sudah bekerja nih, saya pikir nih. Sampai pemeriksaan selanjutnya itu semuanya lancar saudara. Sampai pada hari Selasa kemarin, itu saya dapat panggilan untuk menandatangani surat berita acara pemeriksaan, selesai pemeriksaan begitu. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah pimpin saya, Engkau sudah menyertai saya, semuanya sudah berjalan dengan baik. Cuman dia bilang sih cuman ada kesalahan-kesalahan minor aja, karena saya belum sungguh merasakan bagaimana Tuhan menyelesaikan semua ini dengan baik tanpa ada satu kesulitan yang berarti bagi saya dan Ibu Aris saudara. Semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Kalau saudara ada kesulitan, ada apa, jangan khawatir. Tuhan selalu menyertai kita semua, karena sesuai dengan tema bulan ini, Tuhan adalah gembala kita yang baik saudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko untuk kesaksiannya. Sayang terlalu singkat ya. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita punya gembala yang baik. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Jawaban untuk kehidupan kita selanjutnya. Apa yang menjadi pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jonathan. Dengan hormat nanti untuk doa firman saya mohon dengan hormat Bapak Andreas untuk buka doa untuk firman. Kita akan menyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu, karena kita sangat merindukan Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya dengan hormat undang kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu. Kami rindu Engkau. Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku.
jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Engkaulah harapan masa tua kami, bahkan anak cucu kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan mereka. Karena firman-Mu berkata Tuhan, diberkatilah orang yang hanya berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami pegang itu janji-Mu Tuhan. Berkatilah semua kami yang hadir di tempat ini. Dari yang duduk paling depan sampai yang paling belakang. Dari yang paling muda sampai yang paling tua Tuhan. Karena kami ingin mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan, urapi dia, layakkan dia. Berikan hikmat kepadanya agar kami mengerti firman yang akan disampaikan olehnya Tuhan. Bukakan hati kami semua, bukakan telinga kami Tuhan, agar firman-Mu dapat tinggal tetap dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau beracara, kami akan duduk diam menikmati Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Tuhan sudah menolong kita dan sepatutnya kita menaikkan pujian syukur senantiasa di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala saya boleh kembali dipercayakan berbagi berkat firman Tuhan pagi ini. Kalau tadi yang bersaksi Bapak Joko ya, dibisikin katanya kesaksiannya kau bisa yang lama. Nah saya juga sama, barusan dibisikin firman Tuhannya dilamain aja katanya. Sengaja saya minta pemain musik tetap di tempat. Mohon maaf, izinkan saya juga menyampaikan sesuatu hal. Ini terkait dengan legacy dari Bapak pimpinan, Bapak Gembala yang kita kasihi, Om Yoyo almarhum. Lagu Satu Hal yang telah ku minta tadi, itu juga pernah dan sering pastinya dinyanyikan oleh kami di Cianjur. Tetapi ada bagian yang saya ingat betul karena waktu itu Om sempat ralat. Itu cara nyanyinya salah katanya gitu. Ya, jadi perkenankan saya mau mengajak kita nyanyi sebentar lagu ini. Karena kalau kami di Cianjur tuh ada pepatah begini. Ini hanya sekedar ya guyonan tapi sesuatu hal yang juga jadi pengingat gitu. Jangan salah nyanyiin lagunya Om, nanti Om bisa bangkit katanya gitu. Ya, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin. Nah, stop di sini. Boleh naik dikit? Diam di-nya itu panjang. Diam di rumah Tuhan seumur gitu ya. Kalau tadi nyanyinya diam di rumah Tuhan. Nah yang betul diam di rumah Tuhan seumur gitu ya. Kita nyanyikan ini 2, 3.
Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Yang siap menikmati firman-Nya katakan amin. Tenang saja saudara, saya tidak akan mengurangi jam firman Tuhan karena barusan nyanyi. Ya, dengan tema yang kita sama-sama sudah sempat tentunya dengar di minggu yang lalu, Akulah Gembala yang Baik. Tema ini saya yakin bukan sebuah kebetulan. Ibu Gembala ketika mau menyampaikan tema dari tiap bulannya, itu penuh dengan pergumulan dan doa. Dan saya yakin bahwa tema ini pun adalah sebuah isi hati Tuhan buat kita semua. Mari kita lihat kembali di ayat pokoknya, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat ini setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika kita melihat ayat ini mungkin sudah sering kita dengar, kita baca. Tetapi ada makna yang sangat dalam yang saya yakin Tuhan ingin tekankan kembali. Atau mungkin yang sebagian kita belum pernah tahu tentang apa yang Tuhan rindukan untuk kita pahami, terlebih kita hidupi dari ayat ini. Pertama, kata akulah. Di dalam ayat ini kita lihat di bagian awal ada kata akulah. Emang apa istimewanya kata akulah? Injil Yohanes bukanlah sekedar Injil seperti Injil yang lainnya. Kita tahu di dalam Alkitab ada 4 Injil. Tetapi Injil Yohanes unik tersendiri. Injil Matius, Markus, Lukas dikenal sebagai Injil sinoptik. Tetapi Injil Yohanes tidak termasuk Injil sinoptik. Karena ketika Injil yang lain itu merunut sebuah peristiwa begitu banyak. Berbeda dengan Injil Yohanes yang diseleksi sekian ketatnya. Sampai hanya bagian-bagian tertentu, bahkan yang tidak sempat disampaikan di Injil yang lain, Yohaneslah yang menyampaikannya. Dan tidak kebetulan Yohanes ini seorang rasul yang dikatakan murid paling dekat dengan Yesus. Murid yang paling mengerti hatinya Tuhan. Kata akulah, kita lihat di dalam Injil Yohanes juga di dalam pasal yang lain, Yohanes 18 ayat yang ke-6, saya bacakan. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Di dalam Yohanes 18 ini latar belakangnya pada waktu Yesus mau ditangkap. Nah, di bagian ini tidak terdapat di Injil yang lain. Tetapi Yohanes menyampaikannya dengan sangat indah dan luar biasa untuk menyatakan siapa Yesus sesungguhnya dari kata ini. Akulah dia, ego eimi dari bahasa aslinya. Itu menunjukkan sebuah otoritas. Maksudnya apa? Nanti kita mau bandingkan sebentar. Tapi kita lihat di ayat ini dulu. Saat Yesus berkata, akulah dia. Mundurlah mereka. Orang-orang yang menangkap Yesus itu mundur dan terjatuh. Itu bukan karena mereka tersandung. Tetapi ada sebuah wibawa otoritas ilahi yang mereka tidak tahan untuk berdiri. Itu sebabnya dikatakan bukan soal Yesus tidak berdaya sehingga ditangkap oleh para pasukan yang ada.
tetapi karena dia menyerahkan dirinya untuk menjadi penebus dosa buat saya dan saudara. Tanggal 10 November dikenal juga sebagai Hari Pahlawan di negara kita. Kita menghargai, menghormati pengorbanan para pahlawan, tetapi terlebih kita punya pahlawan yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati buat saya dan saudara untuk memerdekakan kita. Kata akulah dia dalam bahasa perjanjian baru, ego eimi, itu di dalam perjanjian lama, itu sama dengan bahasa Ibraninya, haya, esher, haya. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, dan Musa bertanya, kalau seandainya bangsa Israel bertanya, siapa namamu? Dan Tuhan berkata dalam terjemahan Indonesia, aku adalah aku. Haya, esher, haya. Itu mirip seperti perjanjian baru dalam bahasa Greka, ego eimi. Jadi saudara lihat, Injil Yohanes ingin menunjukkan siapa Yesus. Dia adalah Allah. Dialah pribadi yang maha kuasa. Bukan hanya soal akulah gembala yang baik. Yohanes memperkenalkan Yesus di dalam 7 hal. Kata akulah, yang pertama, akulah roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu dalam Yohanes 10 ayat 7. Akulah gembala yang baik yang barusan kita baca. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Yang keenam, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir, yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 10 ayat 11. Dan khusus pada saat ini kita mau melihat lebih dalam tentang akulah gembala yang baik. Selain kata akulah yang Yohanes ingin tonjolkan, tekankan, menunjukkan siapa Yesus sesungguhnya, ternyata akulah gembala yang baik itu sudah diperkenalkan sejak perjanjian lama tentang pribadi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik bagi umatnya. Nah, kita lihat di dalam 2 ayat saja sebagai contoh. Yesaya 40 ayat 10 sampai 11 kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 10 sampai 11 di bagian yang sudah tampil, ada yang titik-titik saya persingkat supaya tidak terlalu panjang. Kita baca 2, 3. Lihat, itu Tuhan Allah seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ketika Yesus bilang, akulah gembala yang baik, seharusnya umat Tuhan menyadari tidak ada gembala yang baik selain daripada Tuhan yang juga pernah menyatakan dirinya di perjanjian lama sebagai gembala yang baik. Di dalam Yesaya 34 ayat 15 sampai 16 saya bacakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa ketika kembali lagi Yohanes perkenalkan sebuah pernyataan Yesus ditekankan, akulah gembala yang baik. Dia adalah Allah. Yang sama di perjanjian lama sudah menyatakan bahwa dia adalah gembala bagi umatnya. Nah, sekarang kita mau lanjut. Di bagian slide berikutnya dikatakan, akulah gembala yang baik, saya garis bawahi kata baik. Saya begitu diberkati ketika saya mempelajari kata baik di sini di dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Greka, kata baik yang di ayat tersebut digunakan katanya kalos. Katakan kalos. Nah, perlu saudara ketahui di dalam perjanjian baru, di dalam bahasa asli Alkitab perjanjian baru, kata baik itu ada 2 kata yang sering kali digunakan. Yang pertama agathos, yang kedua kalos. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus pakai kata akulah gembala yang kalos? Kata baiknya digunakan katanya kalos, bukan agathos. Tentu ada maksud, ada tujuan, ada hal yang Tuhan ingin kita pahami. Mengapa kata kalos yang digunakan dan bukan agathos? Lalu apa bedanya agathos dengan kalos? Nah,
kata agatos dan kalos itu punya kemiripan, tapi ada perbedaan yang cukup mencolok. Coba slide berikutnya sudah bisa perhatikan. Nah, saya berikan kiasan. Seperti dua jenis makanan yang sudah siap disajikan. Saudara bisa lihat di bagian sebelah kanan dengan sebelah kiri. Dilihat sepintas saja. Sebetulnya bagian kanan dan kiri isinya, bahannya sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Di situ ada nasi putih. Di situ ada protein hewani yang diwakili oleh sosis. Di situ ada protein nabati yang diwakili oleh tahu goreng. Ada sayuran juga di situ. Ada rumput laut juga di situ. Sama. Secara gambaran besar isinya sama. Tapi perbedaannya apa? Cara penyajiannya. Betul? Cara penyajiannya berbeda. Isinya sama. Sama-sama baik. Sebagai sebuah makanan pokok, ini cukup mewakili dan cukup lengkap dari bahan-bahan yang ada. Tadi saya bilang ada protein hewani, ada protein nabati, ada sayur-sayuran yang kaya dengan serat. Baik. Tapi baik di sini itu digunakan katanya agatos, sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang berguna. Baik untuk tubuh kita, berguna untuk kesehatan kita, itu agatos. Tetapi kalos punya nilai lebih, punya keunggulan. Bukan cuma baik dalam artian tujuannya, fungsinya, manfaatnya, tapi juga menarik. Ada daya tarik. Itu yang disebut kalos. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Secara tidak langsung Tuhan mau kita bukan cuma sekedar tahu, oh baik. Baiknya seperti apa? Itu seperti sebuah ada daya tarik yang Tuhan mau kita mendekat. Ayo alami kebaikanku sebagai gembala. Ayo alami, kecaplah tadi dalam doa. Kecaplah, nikmati kebaikanku sebagai gembala. Makanya digunakan katanya kalos. Sama seperti seorang ibu yang ingin memberikan sebuah daya tarik untuk bekal makanan anaknya. Ibu itu enggak cuma menyiapkan bahan makanan yang bergizi, tapi bagaimana supaya makanan itu disajikan menarik dan membuat anaknya tertarik. Pesan Tuhan untuk jemaat di bulan ini, akulah gembala yang baik. Bukan sekedar untuk kita ketahui, tapi untuk kita alami dan hidupi. Apa yang kita harus alami sebagai dombanya Tuhan dan Tuhan sebagai gembala yang baik. Nah, saya sampaikan ada 5 hal yang saya mau bagikan pada pagi ini. Seperti apa sih gembala yang baik? Apa daya tariknya Tuhan sebagai gembala yang baik? Yang pertama, Tuhan sebagai gembala yang baik adalah gembala yang mengenal secara pribadi. Saya akan bacakan ayatnya dulu. Dalam Yohanes 10 ayat 3b, domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia, Tuhan, memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Di bagian ayat ini dulu. Soal domba mendengarkan suara gembalanya, saya kira ini sudah sering kali disampaikan. Bahkan saya ingat Bapak Gembala sempat sampaikan ini juga dalam berbagai ibadah. Walaupun seorang asing mengenakan pakaian atribut dari gembala yang empunya si domba, dan dia mengeluarkan suara seperti suara si gembala yang empunya itu domba, tapi domba enggak pernah mau dengar. Itu ada tayangannya di YouTube. Saudara mungkin pernah lihat juga, mohon maaf saya tidak sempat siapkan untuk saat ini. Walaupun sempat pakai pakaian si gembala itu, dombanya enggak mau dengar. Dan sebaliknya, walaupun si gembala yang punya domba itu tidak mengenakan atribut gembala seperti biasanya, tapi ketika dia mengeluarkan suara yang memang biasa dia gunakan dalam memanggil dombanya, itu domba-domba saudara luar biasa, nurut ngedeketin. Bukan cuma yang deket, yang jauh-jauh. Sejauh suara itu bisa sampai di mana domba itu ada, domba itu dengar dan deketin.
Makanya domba yang baik itu kenal suara gembalanya, Tuhan kita. Nggak gampang diselewengkan, disesatkan. Walaupun atribut kelihatannya seorang hamba Tuhan. Hati-hati sekarang ini. Suara firman dari Tuhan harus bisa kita bedakan sebagai domba yang baik. Dan berikutnya, luar biasa, Tuhan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dulu ada lagu, di doa ibuku namaku disebut, itu baru ibu. Aduh, saya ingat betul ibu kandung saya waktu masih ada. Saya ingat bagaimana dia punya jam-jam doa khusus. Dan saya pernah dengar langsung sebelum lagu ini populer. Saya dengar ibu saya memanggil nama kami anak-anaknya. Itu baru ibu. Dan tahukah saudara, kitab Ibrani bilang, kita punya imam besar yang mengatasi segala langit. Yaitu Yesus yang menjadi juru syafaat buat kita. Dia mendoakan kita satu demi satu. Nama-nama kita disebut pribadi lepas pribadi. Belum tentu saya, belum tentu siapapun hamba Tuhan di sini mungkin mendoakan satu persatu. Bahkan mungkin ingat namanya pun kadang lupa, mohon maaf. Tapi Tuhan gak pernah lupa nama kita. Dan dia sebutkan nama kita satu persatu dalam doanya di sorga. Sebagai imam besar. Inilah keistimewaan kita punya Tuhan sebagai gembala yang mengenal secara pribadi. Bahkan di pasal 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal di sini, saudara-saudara, itu bukan mengenal sekedar tahu apa yang tampak dari luar. Tahu hanya hal-hal secara umum, tapi detail. Sesuatu yang bahkan orang lain belum tentu tahu, kenal, ngerti, tapi Tuhan ngerti. Suami istri belum tentu bisa saling mengerti isi hati masing-masing. Ada kalanya saya pun harus akui salah paham terhadap istri. Karena saya pun manusia terbatas, istri saya pun demikian. Sebagai manusia yang terbatas, salah ngerti maksudnya saya. Manusia. Tapi Tuhan gak pernah salah mengerti kita. Dia ngerti bahasa air mata kita. Makanya kalau Bapak Gembala sampaikan sebuah lagu yang saya yakin Tuhan kasih di dalam hatinya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Terus apa? Dia mengerti bahasa tetesan air. Nah, itu gembala kita. Belum kita bicara, belum terungkapkan di mulut, baru di hati agak susah mungkin kita bicara, saking beratnya tekanan, saking beratnya kehidupan yang harus kita jalani. Hanya air mata yang keluar, tapi gembala yang baik ngerti bahasanya. Tahu isi hati kita. Amin. Ini saya agak bertanya-tanya. Ini saudara, hal yang luar biasa loh untuk kita sama-sama imani dan kita alami. Rakyat punya pemimpin. Berapa banyak rakyat mengharapkan pemimpin mengerti kebutuhan, keperluan dari rakyatnya. Rakyat menunggu pemimpin yang mau turun ke bawah, melihat kebutuhan, mengerti kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Ya, tapi pemimpin di dalam kehidupan dunia ini juga terbatas dan bisa berubah. Waktu mau musim kampanye, waduh, belusukan ke sana kemari. Pas sudah jadi, bye-bye sudah ya, aku sudah di atas, sudah. Tapi Tuhan kita, Dia selalu mengerti dan Dia mengerti persis isi hati kita lebih daripada siapapun juga. Yang kedua, apa keistimewaan, apa daya tarik Tuhan sebagai gembala yang baik? Gembala yang baik, Tuhan, gembala yang mengasihi dengan sempurna. Tadi ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Dan dia menyatakan ini memang peristiwa salib itu belum terjadi. Tapi dia sudah sampaikan sebagai sebuah ekspresi dari kasihnya yang luar biasa buat saya dan saudara. Sebagai domba-dombanya. Aku gembala yang baik dan aku memberikan nyawaku bagi engkau semua, bagi kalian semua. Dan Yesus bukan cuma di mulut saja, dia buktikan waktu dia melalui jalan salib dan menyelesaikannya dengan sempurna. Tetelestai, dia serahkan nyawanya. Kasih manusia bisa berubah, kasih manusia bisa hanya di mulut, lain di tindakan. Tapi Tuhan, waktu dia bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Dia buktikan, dia nyatakan, dan dia masih lakukan sampai sekarang. Sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tadi yang pertama, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal secara pribadi. Dikenal oleh Tuhan, Sang Raja Semesta. Gembala yang baik, gembala yang mengasihi dengan sempurna. Dan yang ketiga, gembala yang baik, gembala yang menghargai dan mempedulikan. Kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Betapa berarti berharganya kita buat dia. Saudara, kita saja kalau kita membeli sesuatu barang katakanlah. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan barang itu dengan sebuah jerih lelah pengorbanan yang luar biasa. Akan beda dengan kita hanya mendapatkan sekedar saja dengan perjuangan yang biasa. Bahkan mungkin tanpa perjuangan. Karena ini sebuah perjuangan yang kita keluarkan, barang ini bisa kita peroleh. Kita hargai tentu lebih. Apalagi diri kita, Tuhan membeli kita dengan darahnya yang mahal, dengan hidupnya sendiri. Masa dia tidak menghargai dan mempedulikan saya dan saudara? Masa dia tidak merawat dan memperhatikan setiap kita? Berbeda makanya dibandingkan dengan gembala-gembala upahan. Di Yohanes 10 ayat 12 dan 13 saya bacakan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13 sama-sama kita baca. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Karena dia ngerasa itu bukan milik saya kok. Dan buat dia nggak penting. Karena domba itu juga bukan miliknya. Dia hanya dititipkan saja. Nah, ini dalam konteks pada waktu itu saudara-saudara. Pada zaman perjanjian lama, memang sebagian besar orang-orang Yahudi umat Tuhan itu bekerja sebagai gembala dan petani. Tetapi dengan bertambahnya kemajuan zaman, semakin komplekslah pekerjaan dan profesi yang ada. Kita tahu contoh di desa. Di desa biasanya pekerjaannya homogen ya. Gembala, petani, pekebun, ya begitulah. Tetapi ketika bertambahnya kemajuan yang ada di sana, semakin bertambah banyak pula variasi profesi dan pekerjaan yang ada. Nah, di perjanjian baru, ada orang-orang yang memang punya domba-domba. Dia gembala. Tetapi karena dia juga punya pekerjaan yang lain, misalnya sebagai pedagang atau apapun, maka dia titipkan domba-domba miliknya itu kepada gembala-gembala upahan. Sayangnya sebagaimana ayat ini bilang, banyak gembala-gembala upahan yang memang beda. Karena tidak merasa memiliki itu domba, sehingga dia asal-asalan. Tadi ayat 13 tidak memperhatikan domba itu. Bahkan saat ada bahaya datang dia tinggalkan, cari selamat sendiri. Tapi kalau gembala yang baik, yang punya domba itu, yang bertanggung jawab dan memperhatikan domba itu sama seperti Daud. Bahkan satu domba saja diterkam, dia akan bebaskan, dia akan lawan itu beruang dan serigala. Sama seperti Yesus dalam perumpamaan tentang anak domba yang hilang. Walaupun masih ada 99, tapi yang satu tetap berharga bagi dia. Siapa di antara kita yang pada pagi hari ini merasa, aduh,
Kayaknya sih kalau si A, si B kayaknya orang penting. Kayaknya orang yang lebih diperhatikan. Saya sih siapa sih yang memperhatikan saya? Ada Tuhan. Oh kalau si A sih wajar lah, mungkin lebih banyak dideketin sama orang-orang. Kalaupun dia susah orang langsung peduli. Kalau saya siapa sih yang peduli? Ada Tuhan. Karena satu pribadi pun bagi Tuhan sangat berharga. Seberapa berharganya kita? Nah, saya akan sampaikan dalam sebuah slide, saudara bisa perhatikan di situ. Pada zaman Kaisar Agustus, kita tahu dalam peristiwa Natal yang sekitar sebulanan lagi kita akan peringati. Yesus lahir pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus memerintah di Roma. Nah, Kaisar Agustus itu dalam sejarahnya pernah mengeluarkan sebuah mata uang baru. Kita ingat pada zaman Orde Lama Presiden Soekarno beralih ke Orde Baru Presiden Soeharto, ada semacam perubahan nilai mata uang. Sen dihilangkan, lalu nominal uangnya juga ada beberapa yang berubah begitu ya. Ada reformasi masalah soal keuangan. Nah, Kaisar Agustus juga begitu. Dulu sebelumnya orang cuma mengenal yang ada di daerah jajahan Romawi itu dirham, dinar. Tapi Kaisar Agustus mengeluarkan satu jenis uang baru yang disebutnya asarion. Atau di dalam bahasa Alkitab terjemahan baru, duit. Ini adalah mata uang yang paling rendah, paling kecil. Sangat mungkin pada waktu itu dikeluarkan karena memang banyak orang-orang yang miskin. Satu duit. Itu nilainya saya pelajari kalau zaman sekarang. Itu setara dengan 500 rupiah. Satu duit. Nah, apa yang kita mau hubungkan dengan gembala yang baik? Kita perhatikan di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Di slide sudah ada. Kita baca bergantian ya. Yang laki-laki ayat 29, yang perempuan ayat 30, 31 bersama-sama. Tapi izinkan saya membaca kedua-duanya. Ketiga ayat ini bersama-sama. Yang laki-laki dulu. 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Yang perempuan? Kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Seduit, tadi nilainya berapa? 500. Dengan uang 500, bayangkan zaman sekarang aja supaya kita bisa lebih mengerti. Dengan uang 500 kita dapat berapa? 2 ekor burung pipit. Nah, zaman itu memang burung pipit menjadi konsumsi orang-orang yang paling miskin. Aduh, jangankan beli sapi, domba, kambing. Beli burung merpati tekukur aja mereka nggak mampu. Akhirnya mereka belinya burung pipit. Dapat 2 dengan uang 500 rupiah. Nah, kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Sampai situ dulu. Ini seperti bertolak belakang. Tadi Matius bilang apa? 1 duit dapat berapa ekor? 2. Kalau 2 duit logikanya dapat berapa? 4. Tapi Injil Lukas bilang dapatnya 5. Ini nggak salah. Ini jangan-jangan Matius atau Lukas yang salah hitung kali ya. Oh enggak, Alkitab nggak salah. Justru saling melengkapi. Dengan 2 bagian ini kita bisa melihat satu gambaran yang indah. Saya ulang. 1 duit, tadi Matius bilang dapat 2 ekor. Tapi kalau orang miskin itu punya 2 duit, bukan 4 ekor dia dapat. Dia dapat bonus 1 ekor. Dapat bonus 1 ekor. Bagi orang miskin itu berharga. 1 ekor itu berharga. Tapi bagi si pedagang tidak ada harganya. Itu cuma bonus. Tidak dihargai uang. Hanya bonus. Tapi Tuhan bilang 1 pun tidak dilupakan.
Bagi si pedagang atau bagi manusia, burung pipit yang satu itu tidak dihargai. Tapi bagi Tuhan itu berharga. Makanya Tuhan bilang, kalau burung pipit saja, ya di slide berikutnya, begitu berharganya di mata Tuhan, apalagi kita. Ini memberikan jaminan rasa aman, saudara-saudara. Bahwa Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita sembah dan puji, adalah gembala yang begitu menghargai dan mempedulikan setiap kita. Coba tepuk sebelah kanan kirinya, kamu berharga loh di mata Tuhan. Kamu berharga loh di mata Tuhan. Dan katakan juga kepada saudara diri saudara masing-masing, aku berharga di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dilupakan. Semua kita dipedulikan olehnya. Amin. Oleh sebab itu, kenapa Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam salinan lain dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak ingin lagi yang lain. Cukup. Karena Daud menyadari betapa berarti berharganya dia bagi Tuhan. Itu sudah menjadi jaminan buat dia cukup. Yang keempat, tadi yang pertama, Tuhan gembala yang baik mengenal kita secara pribadi. Yang kedua, gembala yang baik mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Yang ketiga, gembala yang baik menghargai dan mempedulikan kita. Yang keempat, gembala yang baik, gembala yang menuntun di jalan yang benar. Saya bacakan dulu dalam Yohanes 10 ayat 3c. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar kemana? Nanti kita lihat. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Gembala yang baik harus tahu ini domba mau dibawa kemana. Dia bukan berjalan tanpa tujuan. Dia bukan berjalan sekedar berjalan, ya pokoknya nanti nyampenya kemana terserahlah. Enggak. Dia sudah tahu. Nah taunya gimana? Dia sudah berjalan terlebih dahulu sebelum bersama dengan domba-dombanya. Saya pelajari ada seorang hamba Tuhan yang mempelajari kehidupan gembala Timur Tengah itu seperti apa zaman dulu. Dikatakan dia akan titipkan dulu domba-dombanya di kandang dengan aman. Lalu gembala itu akan berjalan mencari padang rumput yang masih hijau dan segar. Bukan hanya memastikan padang rumput yang hijau dan segar, tentang air sungai yang tenang, tapi juga jalan yang dilaluinya aman. Katakan aman. Aman dari apa? Bahaya bagi domba ada dua yang paling utama yang saya mau bahas di sini. Yang pertama, bahaya dari binatang buas. Loh, bagaimana memastikan jalan itu aman dari binatang buas? Mudah. Gembala itu akan memperhatikan jalan yang dilalui ada enggak jejak-jejak kaki bekas binatang buas itu lewat. Karena binatang buas tidak akan pergi jauh-jauh dari situ. Dia punya area teritorial. Ketika dia lihat ada jejak binatang buas, oh berarti ini binatang sering lewat sini nih. Dia akan berkemah. Dia akan tunggu waktu binatang itu suatu waktu lewat. Nah sudah, orang Manado Tokijo gitu. Dipukul sudah. Entah mati, entah kabur. Jadi binatang buas itu tidak lagi menjadi ancaman bagi domba-dombanya. Makanya kalau di kitab Mazmur 23 di bagian ayat berikutnya ada dibilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Maksudnya apa? Kalau kita tidak mengerti dalam konteks gembala Timur Tengah, ini miss sudah, kita nggak dapat apa-apa. Tapi ini luar biasanya. Karena itu binatang buas itu pernah kena hajaran si gembala, itu binatang buas nggak berani dekat-dekat. Jadi waktu domba itu dibawa oleh gembala ke padang rumput yang hijau, itu binatang buas cuma bisa ngiler. Nggak mau deketin, takut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Bahaya yang kedua bagi domba adalah tanaman beracun. Jadi gembala itu memastikan jalan yang akan dilalui oleh domba-dombanya nanti. Kalau seandainya ada tanaman yang beracun, karena domba nggak bisa membedakan. Itu beracun atau tidak, gembala yang harus bisa membedakan. Dia akan cabut. Supaya kalau dombanya lewat, aman.
Nah tadi dikatakan ia membaringkan aku, Mazmur 23 ayat 2. Di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 dan 5a kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terus, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Gembala bukan cuma memperhatikan domba-dombanya secara kebutuhan fisik, rumput yang hijau dan segar, tapi juga menjamin rasa aman, ketenangan bagi domba-dombanya. Domba itu binatang yang mudah panik. Dan kalau sudah panik bahaya. Apalagi domba yang tambun. Dan bulu-bulu yang belum digunting. Kalau dia udah panik, lalu jatuh. Kalau bahasa di Jawa Barat itu tijalikeh, tersandung gitu ya. Jatuh, kebalik. Dia nggak bisa balikin badannya sendiri. Udah cuma gini-gini doang. Itu domba bahaya kalau panik. Nggak bisa apa-apa, sudah. Makanya gembala harus menjamin rasa tenang bagi domba-dombanya. Dan Tuhan kita gembala yang seperti itu. Nah, yang terakhir. Yang terakhir biasanya sudah senyumnya lebar biasanya. Gembala yang baik, gembala yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Di dalam Mazmur 23 ayat 5b dan 6 saya bacakan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa maksudnya domba diurapi kepalanya dengan minyak? Ini bukan kiasan. Memang betul domba di Timur Tengah itu suka dioleskan minyak. Dan memang ada makna rohaninya. Apa tujuannya domba harus dioleskan dengan minyak? Ada bahaya selain binatang buas. Selain tanaman beracun, kalau itu bisa terdeteksi dengan cepat. Tetapi ada bahaya yang kadang tidak terdeteksi, yaitu penyakit. Salah satunya penyakit gila. Oh, penyakit gila apa tuh? Lalat yang di kakinya ditempeli oleh virus yang bisa bikin gila itu domba. Seringkali nempel di hidungnya si domba. Dan kalau sudah nempel di hidungnya si domba, itu virus terisap sama si dombanya jadi gila. Dan kalau udah gila, pertama dia akan serang sesama dombanya. Pok, 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 pok. Tanpa ada alasan yang jelas. Yang kedua, dia akan serang gembalanya sendiri. Padahal gembalanya gak berbuat yang gimana-gimana. Dia akan serang gembalanya. Dia tanduk gembalanya. Makanya kalau umat Tuhan yang suka berontak melawan Tuhan itu lagi gila itu. Lagi kena sakit gila itu. Mohon maaf. Bahkan yang lebih ngeri saudara-saudara. Dia akan tanduk pohonkah, tembokkah, bek, sampai dia mati. Untuk menghindari gilanya ini, supaya virus itu enggak nempel, dibawa oleh lalat, diolesi minyak. Minyak khusus. Yang mengeluarkan aroma yang tidak disenangi oleh si lalat. Wah, ini sangat indah. Kita tahu bahwa pengurapan itu bicara tentang Roh Kudus. Kenapa ada banyak kejadian, perpecahan, pertikaian, perselisihan? Bukankah itu kedagingan? Sifat-sifat kedagingan. Dan Galatia 5 bilang apa? Hiduplah oleh roh. Dalam pengurapan roh, dipimpin Roh Kudus. Maka engkau tidak akan hidup dalam kedagingan. Tidak akan kena penyakit gila. Karena apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan hati, penguasaan diri. Rukun. Maaf saudara, saya nggak sebut saudara gila ya.
Enggak. Tapi memang banyak jemaat yang terkena virus gila. Bukan cuma jemaat, pendeta. Karena hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Tidak dalam pengurapan roh. Ini bukan soal berbahasa lidah semata. Bahasa lidah itu kadang-kadang, wah spektakuler ya, wah keren ya, ini hamba Tuhan bahasa rohnya itu, waduh. Tapi percuma kalau di dalam hidupnya sehari-hari tidak dipimpin oleh roh, kedagingan yang muncul, gila itu. Hidup dipimpin roh bukan cuma di mimbar. Terlebih dalam hidup sehari-hari. Dalam relasi sesama kita, bahkan juga dengan orang-orang di luar yang belum seiman dengan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Mazmur 20 ayat 7 kita baca bersama-sama. Ini adalah janji bagi orang yang hidup dipimpin oleh roh. Hidup dalam pengurapan. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan. Siapa yang gak mau hidupnya penuh dengan kemenangan? Setiap kita mau hidup penuh dengan kemenangan, amin. Siapa yang gak mau doanya dijawab oleh Tuhan? Setiap kita mau. Tetapi hidup dalam pimpinan roh. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kedagingan, terkena virus gila tadi. Kita terus berselisih satu sama lain. Kita terus benturan satu dengan yang lain. Gak ada kerukunan, gak ada kesatuan. Kedagingan yang main. Bagaimana doa dijawab? Bagaimana kita bisa alami kemenangan? Bukankah Mazmur 133 sebuah contoh yang sangat jelas firman Tuhan katakan? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bukan cuma baik, indah. Apabila saudara bersaudara hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggut dan jubahnya turun. Ini pengurapan. Ada berkat pengurapan. Seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Berkat jasmani. Mari pagi hari ini kita mau responi firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan kepada Dia sebagai gembala yang baik. Kita menyatakan dengan iman. Tak usah lagi ku takut. Tak usah lagi ku gentar. Sebab Engkau gembala kami yang baik. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Amin, amin, haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, haleluya. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
besertaku. Pagi hari ini Tuhan mau supaya kita bukan sekedar tahu, tapi mengalami Dialah gembala yang baik buat hidup saya dan saudara. Adakah ketakutan, kegentaran yang masih engkau rasakan saat-saat ini? Adakah sebuah persoalan yang berat yang membuat engkau merasa ragu untuk melangkah? Bingung menatap hari esok? Ingat, Dia gembala yang menghargai kita dan mempedulikan kita pribadi lepas pribadi. Dia mengerti persis apa yang ada di dalam hati saya dan saudara. Tetapi Tuhan juga mau, sebagai gembala yang baik, kita juga mengambil bagian. Sebagai domba-dombanya, hiduplah dalam pengurapan Tuhan. Hasilkanlah buah roh yang mempermuliakan namanya. Jangan hidup di dalam kedagingan. Pastikan iblis tidak memberikan pengaruh yang buruk yang merusak kehidupan kita, bahkan kerukunan kita satu dengan yang lain. Karena iblis tidak mau kita menang. Iblis tidak mau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Iblis tidak mau doa kita dijawab. Ingat Yesus pernah berkata, apabila engkau datang hendak mempersembahkan sesuatu, engkau teringat dalam hatimu tentang saudaramu. Ada yang gak beres, ada yang belum selesai. Bereskan. Karena itu akan menghalangi doa kita. Mari pagi hari ini dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Kami mau menjadi domba-dombamu yang baik Tuhan. Sebab kami tidak ragu, engkau sudah dan akan selalu menjadi gembala yang baik bagi kami. Kami mau hidup dalam pimpinanmu. Kami mau hidup dalam pengurapan rohmu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau beserta. Dengan iman katakan, sekalipun, oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan ku gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab sekali lagi dengan penuh keyakinan, tanpa ragu. Oh, sekalipun, oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau beserta, takkan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau beserta. Oh, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Haleluya. Oh, sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Oh, Dialah gembala yang baik, gembala yang mengasihi, gembala yang mengerti, gembala yang peduli, gembala yang sanggup menolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami aman, kami tenang, kami terjamin di dalam-Mu Bapa. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saya mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara yang memerlukan dukungan, juga doa secara khusus. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi,
dan taruh tangan kirimu di dada masing-masing. Entah ketakutan, kegentaran, kebimbangan, kegelisahan apa yang sedang kau hadapi, datang kepada Tuhan. Ini kami domba-domba-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Dan Engkau yang juga mengenal persis setiap kami pribadi lepas pribadi. Walaupun setiap kami mungkin punya masalah yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi Engkau Gembala yang sama, yang tetap sanggup untuk menolong kami dengan sempurnanya. Apakah dalam kehidupan pribadi kami, dalam keluarga rumah tangga kami, dalam pekerjaan usaha pencarian kami, pelayanan kami pertaruhkan dan kami bawa seluruh hidup kami kepada Gembala Agung kami, yaitu Engkau Yesus Tuhan kami. Kau di antara kami mungkin ada sebagai domba yang mulai menyimpang jalannya, mulai tersesat dan kehilangan arah. Kami mau kembali dalam pimpinan-Mu ya Gembala kami yang agung. Kau yang kami gentar menghadapi hidup ini. Kami yakin Kau memeluk kami saat ini dengan pelukan kasih-Mu yang hangat, dengan dekapan-Mu yang erat. Dan kami boleh merasakan hangatnya kasih-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Membuat kami boleh berkata, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Aku tenang, aku aman, sebab Engkaulah gembalaku. Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan keperluan yang diperlukan oleh umat-Mu. Bukannya hanya keperluan secara jasmani saja, juga apa yang mereka butuhkan secara rohani, secara mental, psikis mereka. Kami belajar untuk tidak mengandalkan kepada manusia, karena manusia pun terbatas di dalam mengerti kami. Sama seperti kami juga terbatas dalam memahami orang lain. Tetapi Engkau Gembala kami yang paling mengerti kami, dan yang sanggup tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus bawalah kami, terus pimpinlah kami, supaya kami bukan cuma sekedar tahu dan mendengar tentang Gembala yang baik, tetapi kami mengalami dan lebih lagi mengalami Engkau sungguh Gembala yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu ya Roh Kudus. Sebentar kami akan membawakan korban syukur kami. Seberapa yang bisa kami berikan dengan tulus dan sukacita. Semua bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yonatan untuk firman-firmannya yang begitu luar biasa dan sangat menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa kita mempunyai Gembala yang baik, yang selalu memeluk dan menggendong kita. Oleh karenanya kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kini tiba saatnya kita memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan hormat saya panggil Ibu Hongli untuk doa berkat, untuk doa persembahan. Dan kita akan menyanyikan lagu nanti berkat anak cucu. Persembahan dijalankan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang sudah kami terima. Dan sebagai ucapan syukur kami mau kembali memberikan juga berkat bagi Engkau ya Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami mau kembalikan dengan sukacita, dengan penuh kerelaan ya Tuhan. Biar kiranya Engkau melihat setiap tangan yang terulur, Engkau memberkati kembali. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita jalan persembahan dijalankan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat bagi kita semua. Kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu mohon bangkit berdiri. berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Di akhir dari ibadah ini, kami menaikkan pujian syukur kami yang tak terhingga. Oleh karena segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang ibadah, bahkan juga kami percaya akan terus menyertai kami keluar dari tempat ini. Karena itu kami berdoa Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik yang tampak di muka maupun yang di belakang layar, mereka yang sudah mengambil bagian untuk ibadah saat ini, kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Bahkan buat setiap aktivis-aktivis yang ada di tempat ini, yang mendukung baik secara tenaga, pikiran, bahkan juga secara materi untuk selenggaranya setiap kebaktian dan ibadah yang ada. Tuhan, Engkau yang mempedulikan, menghitung semuanya dan membalas berkat berlipat kali ganda apa yang sudah mereka berikan sebagai jerih lelah mereka bagi pekerjaan Tuhan. Sepakat kami berdoa kembali untuk Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong di dalam hikmat kebijaksanaan, dalam kepemimpinannya. Biarlah kiranya hatinya tetap melekat kepada Tuhan, sehingga setiap apa yang Tuhan mau sampaikan sebagai tema yang Tuhan mau berikan boleh tetap ada menjadi bagian bagi umat-Mu juga. Demikian juga dalam pergumulan kehidupannya secara pribadi, keluarga, rumah tangga, juga pelayanan baik yang di Jakarta maupun yang di Cianjur. Kiranya Tuhan yang menolong, membela, dan memberikan kemenangan. Setiap kami yang sudah hadir saat ini, besar, kecil, tua, muda, yang jauh maupun yang dekat, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh karena itu mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mau berdoa secara sungguh hati sekali lagi buat saudari Sandy yang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan menjamah. Terlepas dokter masih melakukan diagnosis lebih lanjut, tetapi tangan Tuhan sebagai tabib di atas segala tabib boleh menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun sakit yang dialaminya, oleh kuasa-Mu Tuhan, anak-Mu ini boleh menerima mujizat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita lebih lagi dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan berikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan berikan kita damai sejahtera. Berlimpah dan makin berlimpahlah segala berkat dari Bapa Sorga, kasih sayang yang sempurna dalam Yesus Sang Putra, pimpinan, penghiburan, persekutuan dari Roh Kudus menyertai dan menjadi bagian kita secara berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.